maka beruntung bagi kalian yang kurang teman hari ini. Jangan minder. Nanti kalau kalian pulang ke kampung, kalian tengok udah berkurang temannya, itu udah bagus. Udah kurang kawannya, itu udah mantap itu. Ya, karena kalau banyak teman, nanti banyak jadwal, ya kan? Banyak teman, banyak jadwal, banyak waktu yang dibutuhkan. Akhirnya kita habis waktu untuk jalan-jalan sama teman. Ada kan di sini yang sekarang udah merasa kayaknya kawanku udah berkurang, ada ya kan? Nah, beruntung itu nggak apa-apa. Ya memang adab kita santri harus mengurangi pergaulan. Biarkan hari ini kita kurang teman, nggak masalah. Nanti orang-orang akan datang sama kita. Ya, hari ini kurang teman, kurang yang mau sama kita, nggak masalah. Besok kalau udah kita punya ilmu, semua orang akan mendekat sama kita. Kita akan dicari, dibutuhkan oleh orang nanti kalau kita sudah penuh dengan ilmu. Jadi apa adab yang ke-10 daripada santri? Mengurangi, bahkan meninggalkan, bukan mengurangi, meninggalkan pergaulan. Maka pulang nanti kalian itu nggak usah gabung-gabung lagi dengan teman-teman yang nggak baik. Oh nanti dianggap nggak laki-laki ya, nggak masalah. Dianggap mereka kan nggak pengaruh apa-apa. Ya, jadi takut rupanya sama anggapan mereka. Nanti dianggap kita ini anak mama gitu, nggak bisa kena apa-apa, nggak bisa keluar-keluar. Dianggap kita ini nggak laki-laki. Takut nggak dianggap begitu? Takut nggak dianggap begitu? Nah, nggak usah takut, biarkan aja. Biarkan kita nggak laki-laki hari ini, karena kita sedang menuntut ilmu. Tapi nanti lihat nanti mereka yang sibuk dengan pergaulannya, tidak sibuk dengan ilmu, mereka akan menyesal. Udah. Kenapa harus kita tinggalkan pergaulan, nak? Fa inna tarkaha, maka bahwa sungguh meninggalkannya pergaulan itu daripada sepenting-penting barang, sepenting-penting sesuatu yang dituntutkan li talibil ilmi. Ya, yumbari ya. Sepenting-penting barang yang sepatutnya ianya barang bagi penuntut ilmu. Jadi yang paling penting harus dilakukan oleh penuntut ilmu adalah meninggalkan pergaulan. Nah, paham? Mungkin ada yang selama ini merasa minder, udah masuk pondok, balik kampung, kayaknya udah nggak dimasukkan lagi dalam grup geng-geng itu kan? Geng-geng inilah, geng itu, nggak dihitung lagi lah jadi anggota geng. Nggak masalah. Memang harus begitu, harus kita tinggalkan yang namanya pergaulan itu, geng-geng. Apalagi sekarang kan banyak anak-anak geng sebaya kalian nih kan. Coba lihat itu orang-orang yang masuk pergaulan itu, masih SMP udah jadi geng motor, bahkan jadi tukang begal, ya kan? Bahkan anak SMP udah berani membunuh orang. Itu bukan cerita-cerita doang, udah fakta, banyak kejadian. Anak-anak begal itu masih usia-usia SMP pun ada. Kenapa itu? Karena mereka gabung dengan pergaulan. Maka kalian tidak usah gabung dengan pergaulan begitu. Wala siyama li ghairil jinsi, lebih-lebih lagi dan lebih-lebih lagi bagi lawan jenis, bagi lain jenis. Nah, lebih-lebih lagi yang harus kita tinggalkan kalau pergaulan dengan lawan jenis. Santri laki-laki jangan bergaul sama yang perempuan. Biar perempuan sama sesama perempuan, laki-laki sesama laki-laki. Maka lihatlah di pondok kita ini. Kita pisah pondoknya kan? Pondoknya pisah. Laki-laki sendiri, perempuan
sendiri. Kenapa enggak digabung aja, Abi? Nah, digabung aja lah, satu pondok, satu semuanya. Kalau digabung semuanya, laki-laki di situ, perempuan di situ, itu harus bangun satu bangunan, yaitu namanya rumah bersalin. Kok telat kali ketawanya? Ya, jadi kalau harus gabung di situ semua, harus ada satu bangunan namanya mabna bersalin, ya kan? Gang bersalin. Ya kalau udah gabung, nggak gabung aja bisa kecolongan juga kadang-kadang di sebagian tempat, ya kan? Pisah padahal kejadian juga. Ada tempat lain yang Abi dengar kecolongannya ada jumpa di kamar mandi. Ya kan? Dan jumpa di loteng. Maka ya bahaya kalau berhubungan berkawan dengan yang lawan jenis. Namanya aja udah jelas lawan. Ya berlawan lah. Belaga lah kan. Namanya aja lah lawan jenis. Dari namanya saja udah jelas berlawanan ini. Berarti kalau ketemu belaga lah, ya kan? Maka jangan berkawan dengan yang lawan jenis, bisa belaga nanti. Khususan lebih-lebih lagi in kasura la'buhu, jika banyaklah bermainnya. Kita hindari dengan pertemanan, dengan pergaulan, apalagi kalau pergaulan itu banyak main-mainnya. Ya, banyak main-main, banyak menghabiskan waktu dengan bermain. Wa qallat fikratuhu, dan sedikitlah berfikirnya. Jadi untuk main asah otak kurang. Yang banyak main olahraga saja, ya. Olahraga saja, olahraga ini, olahraga itu. Nah, asah otak kurang. Itu dijauhi, dihindari. Olahraga boleh sesekali, main boleh sesekali. Kalau udah sumpah kali, udah agak penat, barulah boleh sesekali kita refreshing, main-main boleh. Jangan setiap hari kita dengan permainan. Kemudian fa'inat tiba asirak, ya, surak sirak, ya. Maka bahwa sungguh tabiat manusia itu mencuri. Nah, ya. Tabiat manusia itu suka mencuri. Ditengok kawan begini, dia pun mau begitu. Ya kan? Nah, suka curi. Ditengok kawan biasanya begini dia pun mau mencuri yang begitu dia buat. Maka jangan berkawan, jangan bergaul dengan sembarangan orang. Karena kebiasaan kita, tabiat kita ini suka niru orang lain. Terbawa nanti jadinya. Nah, dan mencuri ini bisa jadi juga mencuri kesempatan, ya. Nah, karena berhubungan berkawan dengan lawan jenis, ada kesempatan belagalah, ya kan? Karena dibilang dulu oleh Bang Napi, tahu Napi? Narapidana, ya kan? Apa kata Bang Napi di RCTI dulu? Kalian nonton RCTI dulu? Apa kata Bang Napi? Di masa kalian ini nggak ada lagi itu. Dulu sering, setiap ada berita kriminal, udah ada kriminal di sana, di sini, di provinsi A, provinsi B. Terakhir penutup, Bang Napi ngomong, Bang Narapidana ngomong, ini pengakuan paling jujur. Apa kata Bang Napi? Ingat, kejahatan datang bukan karena ada niat dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ya kan? Awalnya nggak ada niat mau buat yang enggak, tapi karena pas ada peluang, dimanfaatkanlah peluang itu. Kalau nggak dimanfaatkan, sayang, kasihan, mubazir kan katanya. Akhirnya dimanfaatkanlah kesempatan itu. Makanya jangan
gunakan kesempatan untuk hal-hal yang tidak baik, bermain-main apalagi dengan yang lawan jenis. Wa afatul isyrah dhiya'ul umri bighairi faidatin. Dan bermula penyakit atau bahaya pergaulan itu dia bisa menyia-nyiakan umur, bisa membuang umur, bighairi faidatin, dengan tanpa faedah. Itulah kenapa tadi disuruh jangan bergaul. Jangan bergaul. Kenapa? Karena bergaul itu bisa menyia-nyiakan umur. Pergaulan itu bisa buang-buang umur, buang-buang waktu tanpa faedah. Wadhihabuddin, dan bisa menghilangkan agama. Pergaulan itu bisa menghilangkan agama idza kana ma'a ghairi ahli, apabila ada ianya seseorang itu beserta yang bukan ahlinya. Kalau kita bergaul bukan dengan ahlinya, kita dengan orang-orang yang memang perusak, agama bisa hilang. Kalau perlu kali Ustadz gimana? Memang kita perlulah sama kawan. Masa kita hidup sebatang kara udah kayak orang uzlah? Kan perlu juga kita teman. Ada solusinya. Kalau memang kita perlu teman, ada solusinya. Apa solusinya? Fa in ihtaja ila man yashibuhu falyakun sahiban salihan dinan. Maka jika berhajat ianya seseorang kepada siman, yang bersahabat ianya seseorang akan nyaman, maka hendak ada ia nyaman itu sahabat yang soleh. Maka hendak ada ianya sahabat itu sahabat yang soleh, nisbah dinan, nisbah agama. Kalau memang kita butuh kawan, nggak mungkin kita sendirian. Nanti kita ngomong pula sendiri kan, dipikir orang ini udah gila nahu katanya kalau dulu kan. Ada istilah sekarang masih nggak? Masih ada istilah sekarang gila nahu? Nggak. Kalau masa dulu orang mondok ya dilabel oleh masyarakat begitu, gila nahu katanya. Gila, kenapa gila nahu? Kemana-mana dia ngomong sendiri. Oh dulu al awamilu fin nahwi mi'atun, ya kan? Awamil kita nahu ada 100, ya kan? Fannaul awalu huwa huruful jarri, ya, dan sebagainya. Ditengok sama kok dia ngomong sendiri, padahal bukan ngomong sendiri, tapi dia sedang menghafal. Kalau dibilang itu orang gila karena ngomong sendiri, maka sekarang paling banyak orang gila. Gila nggak ini? Ngomong sendiri juga kan kelihatannya, padahal kan bukan. Ya, kau ujian kau. Hujan enggak? Kalau hujan gimana? Pindah apa duduk tetap di sini? Tetap. Biar sekalian mandi hujan kita kan. Kapan lagi mandi bersama? Ya kan? Mandi bersama di halaman masjid pula dengan air yang penuh berkah, air hujan. Nanti kita lihat siapa yang duluan bangun. Abi yang duluan bangun. Udah. Kemudian kalau bersahabatlah dengan orang yang soleh. Cari orang yang soleh. Jangan cari orang yang salah. Kalau cari orang salah, kita pun ikut melakukan salah. Pilih kawan yang baik-baik. Kemudian taqiyan, hal keadaan bertakwa. Kawan itu agamanya bagus, kemudian takwanya juga tinggi. War'an, ya. War'an lagi yang nisbah war'a, orangnya wara. Zakian lagi yang cerdas. Cari kawan yang pintar. Biar kita dibuat pintar.
Kalau cari kawan bodoh, kita dibuat bodoh, ya kan? Maka cari kawan yang pintar. Kalau nggak ada Ustadz, saya yang paling pintar di situ, itu namanya sombong. Pasti orang lain ada yang lebih, ya, walaupun lebihnya mungkin di bidang yang lain. Katsiral khair, lagi yang banyak kebaikan. Cari kawan yang banyak kebaikan. Dia kalau ngomongnya baik, nasihatnya baik, nggak ngajak kepada yang enggak. Kalau di pondok dia ngajaknya agar kita rajin ngaji, rajin jamaah, itu diajaknya. Ada juga kawan yang ngajak lari, ngajak loncat pagar, ngajak naik lantai 2, loncat ke bawah, ya kan? Itu tarekat apa namanya? Tarekat monyet dia pakai itu, ya kan? Jangan ikut yang model begitu. Kalau kita ikut model begitu, berarti kita berguru kepada muridnya monyet. Janganlah jadi murid monyet. Ya, tapi sekarang habitnya udah berkurang lah, yang monyet-monyet udah kurang. Yang monyet-monyet udah agak berkurang sekarang. Ya. Dan kita harapkan begitu memang. Janganlah pakai tarekat monyet. Ini hujan makin apa nampaknya ya? Gimana? Lanjut. Udah, qalilal syarr. Lagi kawan itu yang qalilal syarr, yang sedikit keburukan. Ya kalau kita cari yang nggak ada keburukan sama sekali, ya nggak ada. Pasti ada buruknya, tapi cari yang sedikit buruknya. Yang paling buruknya itu ya paling dia bawaannya ya suka minta-minta aja, ya kan? Sikit-sikit minta, kasihlah aku sedikit jajan. Itu paling. Kalau yang lain nggak dia. Paling dia ngajak ke masjid, ngajak ngaji, ngajak mengulang, ngajak belajar, itu aja. Kekurangannya cuma sedikit aja. Nggak banyak. Apa kekurangannya? Kalau tidurnya mungkin ngorok. Ada lah kan. Tapi itu katanya bukan penyakit itu. Ngorok itu bukan penyakit itu. Tapi kebiasaan. Ya kan? Bukan penyakit. Kemudian husnal muru'ah, kawan yang bagus wibawa. Cari kawan yang punya wibawa, punya etika, ya. Kemudian qalilal mamarat, sedikit perselisihan, nggak banyak protes, bisa diajak kompromi, ya. Tidak semau gue, ya. Kadang juga kawan semau gue kan. Yang penting kayak kemauan gue begitu, nggak ada tawar menawar. Allah ya Allah. Udah. Kemudian innasya dzakara, kawan yang itu innasya, jika lupa ianya seseorang, diingatkan ianya seseorang. Kalau kita lupa dia ingatkan. Kita lupa makan nih. Hai, kamu belum makan. Oh iya ya. Diingatkan sama dia. Hai, kamu belum mandi. Kamu dari mana? Kan bau kamu ini. Dia ingatkan. Jadi kalau ada kawan yang begitu, itu bagus. Diingatkan. Kayaknya aku perhatikan kau bau kali ketek kau itu. Ya kan? Tapi ya ngomong baik-baik lah, jangan sampai marah. Ya. Misalnya ngomong kayak gini. Misalnya kita nggak usah tunjukkan siapa orangnya. Kita lagi rame-rame di situ. Ngomong secara umum aja lah. Di sini ada orang yang bau ketek. Gitu. Nanti kan dia periksa masing-masing lah. Oh, aku aman. Oh ya aku ya. Akhirnya beres dia. Ya kan? Karena ada juga kawan yang suka bau ketek. Mungkin untuk dia itu parfum kasturi. Dia mungkin suka cium sendiri.
Ya kan? Tapi masalahnya kita di sini rame-rame. Jadi kasturi kita nggak laku untuk orang. Ya, jadi jangan pakai itulah. Itu parfum-parfum begitu. Itu istilahnya parfum apa namanya itu? Bukan langka. Apa namanya itu? Istilahnya sekarang itu nggak banyak itu keluarnya. Unlimited. Jangan pakai yang itulah ya. Terutama yang nggak usah kita bilang yang laki-laki atau perempuan lah, karena sama aja itu. Wa in dzakara a'anahu, dan jika ingat ia seorang ditolong iakannya. Kalau kita ingat dia bantu, kalau kita lupa dia ingatkan. Begitulah kalau memang kita perlu sama kawan. Cari kawan yang soleh, yang bertakwa, ya, yang pintar, yang nggak banyak berdebatnya, ya. Yang begitu dicari. Oke. Ini kita pindah. Pas kita pindah, hujan pun pindah. Inilah ketidakpastian ini. Katanya mau dilamar, tapi nggak datang-datang ini. Cemana yang betulnya ini? Ditunggu nggak datang, pergi takut datang, nggak ada kepastian. Inilah yang membuat kita bingung ini, ya kan? Udah, harapannya ada, tapi nggak kunjung datang. Inilah macam hujan rintik-rintik. Nanti kalau kalian punya pacar, bukan pacar, apa istilahnya? Punya, nggak boleh pacaran, ya kan? Kalau kalian punya calon nanti, janganlah berbuat seperti hujan rintik-rintik ini. Tidak ada kepastian. Kalau mau turun aja sekalian, ya kan? Kalau mau datanglah. Kalau enggak pun pergi sekalian. Udah. Jangan membuat orang menanti tidak pas. Pintar kali kalian ini. Ini biar nggak ngantuk, ya kan? Kalian jam berapa tidur tadi malam? Jam 11. Kalau jam 11, jam 10 ya? 11. Jam 11 ngantuk sekarang, congkel matanya itu. Habis jam 2 tidur tadi malam, tahu? Biar kalian paham, habis jam 2 baru tidur. Masih juga bisa buka mata ini sama kalian nih? Maka malu kalian kalau sananya jam 11 tidur masih begini matanya. Udah. Al-babus salis. Al-babus salis bermula bab yang ketiga. Di bab yang kedua udah selesai tadi. Adab murid terhadap dirinya sendiri. Udah diingat semua. Tugasnya nanti, kalian ini harus punya buku catatan. Ingat nih biar kalian nanti tahu. Harus punya buku catatan. Nanti apa yang udah kita ngaji ini dipindah ke buku catatan, ditulis dengan bahasa masing-masing. Ya, misalnya adab murid terhadap dirinya sendiri. 1. Ini bersihkan hati. Lanjut terus apa lagi? Terjemahkan pun boleh, ya. Tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. Nanti tulis di buku, nanti dilihat sama guru masing-masing. Udah? Nanti pulang kalian waktu udah libur, yang kalian tulis itu buat di media sosial. Ya? Punya media sosial? Apa namanya? IG, apa lagi? TikTok. Nanti kalian robah tulisannya. Robah tulisan bagaimana kalian buat, nanti naikkan di media sosial. Itu adalah dakwah atau menyebarkan ilmu kepada orang lain. Mau? Caranya yang udah kita ngaji ini nanti pindah ke buku dulu. Pindah ke buku dengan catat ini PR-nya, ini PR ini. PR. Yang udah kita ngaji ini nanti pindah ke buku catatan. Apa gunanya?
Supaya yang pertama kita lancar menulis. Udah. Karena kita pesantren ini kelemahan kita di menulis. Kelemahan kita di mana? Menulis. Maka kita harus tahu apa kelemahan kita dulu, supaya kita bisa meningkatkannya. Paham nak? Kelemahan kita pesantren adalah malas menulis. Ya, maka kita tulis, paksakan dulu, biar kita rajin nulis. Kemudian dengan kita udah memaksakan, nanti lama-lama terbiasa nulis. Karena tidak semua orang bisa menyampaikan ilmu dengan lisan. Ada orang nggak bisa dia ceramah, kalau disuruh pegang mic gini, micnya goyang, micnya macam ada kaki, bergetar micnya. Ada begitu kan? Kalau udah megang mic udah hilang bahannya yang udah dihafal, hilang semua. Ada yang begitu. Tapi kalau kita mau nulis, nanti ilmu yang ada sama kita bisa kita salurkan kepada orang lain dengan cara tulisan. Paham? Nah, itulah kenapa Abi perintahkan kalian nulis. Pindah ke buku dulu. Ini serius ini ya, nggak main-main nih. Nanti pindah ke buku, nanti Abi suruh guru-gurunya periksa nanti. Abi suruh sama ustazahnya periksa semua. Nah, kemudian pulang nanti ke kampung, tulisan itu pindahkan ke media sosial, ke IG, ke Facebook, ke TikTok, ya, kemana lagi? WA, Twitter. Niatkan itu adalah untuk kita menyebarkan ilmu, untuk dakwah. Karena sekarang udah zamannya dakwah model begitu. Nah, walaupun yang begini kita lakukan, yang model begitu pun kita harus ikuti perkembangan. Kalau tidak, nanti kita akan ditinggalkan. Dulu, tahu kalian handphone Nokia? Tahu? Pernah make? Pernah? Pernah. Sekarang ada Nokia? Ada? Di penjara? Oh, jarang. Kenapa? Abi dengar kalau tidak salah, itulah karena tidak mengikuti perkembangan. Pernah ditawarkan Android dulu ya, ditawarkan gabung dengan Android, tidak mau. Akhirnya yang gabung-gabung berkembang, yang nggak mau ikut tertinggal. Nah, maka gunakan media hanya sebagai alat, hanya sebagai jembatan untuk kita menyampaikan, menyebarkan ilmu. Gunakan media itu sebagai jembatan untuk menyampaikan dakwah. Sekarang udah banyak model jembatannya kan? Oh, dulu model mimbar aja dulu. Zaman dulu dakwah itu model mimbar. Sekarang nggak mimbar, nggak semuanya pakai mimbar. Bahkan yang nggak punya mimbar lebih banyak jamaahnya. Iya kan? Yang ada mimbar jamaah cuma jamaah Jumat. Itu pun ngantuk di situ. Pas khutbah, khatib baca khutbah baru terbangun dia. Nah, udah khatib udah baca khutbah rupanya. Tapi ada orang yang nggak punya mimbar hari ini, jamaahnya banyak. Terbukti kan? Banyak itu orang-orang yang yang kreatif menggunakan media sosial, dia banyak pengikutnya. Dia nggak punya mimbar, nggak punya podium. Dia hanya menggunakan media adalah media sosial sebagai jembatan untuk dia menyampaikan apa yang ada sama dia. Apa jadinya kalau mereka yang punya pengikut itu orang yang tidak berilmu, orang bodoh, bahkan orang fasik, ahli maksiat, maka dia akan mengajarkan kepada pengikutnya cara bermaksiat.
Maka kita juga harus hadir ke situ, mengajarkan orang cara taat. Paham? Nah. Apa tugas tadi? Apa tugas yang Abi kasih tadi? Tulis, pindah yang kita ngaji ini. Jangan nanti kalian pindah sekalian pas sudah pulang. Sekarang ya, hari ini udah ngaji berapa bab, itu pindah. Besok berapa, pindah lagi. Jadi nggak capek. Sehari kayak cuci baju juga, jangan nunggu numpuk semua. Berapa kotor, satu udah cuci dulu, besok kotor lagi, cuci lagi. Jadi nggak terasa. Nah, udah. Itu adab murid terhadap dirinya. Kemudian masuklah kita dalam adab murid terhadap gurunya. Orang yang kelas 12 besok ujian lagi? 3 hari. Berarti ini kasih juga PR nanti sama mereka ya. Kasih PR, mereka harus tahu ini walaupun nggak ikut ngaji. Nah, berapa yang kita baca nanti kasih tugas kepada mereka untuk pindahkan ke buku. Nanti setelah pindah ke buku, waktu masukkan ke media sosial, tulisnya ya model terserah. Apakah model begini, terserah itu. Yang penting niat kita, ilmu ini bisa tersampaikan dengan mudah kepada orang lain. Al-babu sali bermula bab yang ketiga, fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi, pada menyatakan adab murid. Orang adab penuntut ilmu ma'a syaikhihi, beserta gurunya, beserta syekhnya. Nah, ini adab murid kepada guru. Ini ada kitab nak enggak? Ada kitab? Kamu mana kitab? Belum beli? Kapan belinya? Waktu pulang? Nanti? Ini kapan? Belum ada juga? Nah, tolong nanti wali kamar, sampaikan kepada wali kamar, pastikan anak-anak semuanya punya kitab. Janganlah nggak pakai modal. Masa ngaji nggak pakai modal? Udah duduknya doang, mic-nya orang beli, ya kan? Terpalnya orang beli, sampai kitab pun numpang kitab orang. Modalmu mana kawan? Jajannya kok ada, kitab kok nggak ada. Masalahnya kan itu. Bukannya nggak punya duit kalian. Abi tahu kalian itu punya, ya punyalah, ya kan? Nah, punya ini, punya itu, semua punya. Nah, cuma nggak punya semangat untuk belajar. Buktinya ya kitab aja nggak dibeli. Padahal berapa ini? 25.000, ya. Nah, cuma 25.000. Nah, tolong dibuat diperintahkan pada wali kamar untuk memeriksa kitab harus ada. Ini kan kalau orang berperang ini kan senjata ini. Masa kita ikut perang nggak bawa senjata? Jadi bisa buat apa nanti? Udah. Wa fihi isna asyara naw'an minal adab. Dan padanya adab muta'alim beserta syekhnya itu 12 daripada adab. Jadi adab kita terhadap guru itu ada 12. Adab kita terhadap diri kita ada 10. Nah, ya. Al-awwal, bermula yang pertama, yang bagi li talibi ay yuqaddiman nadhara. Sepatutnya bagi penuntut ilmu, bagi si talib. Siapa si talib? Penuntut ilmu. Itu bahwa mendahulukan ia akan nazar. Pertama nazar dulu. Apa makna nazar? Pikir, bukan melihat biasa ini, teropong. Mana nazar teropong. Teropong dulu gurunya. Ini sebelum dipilih, ya.
sebelum menentukan pilihan mau belajar sama siapa, lihat dulu, pilih dulu guru kita, mau siapa yang kita mau jadikan guru kita. Di mana tempat kita mau mondok, di mana tempat kita mau masuk belajar, pilih dulu. Jangan asal masuk. Ya. Setelah kita lihat ini bagus, lembaga pendidikan ini bagus, sana bagus, guru-gurunya bagus, semua bagus. Ragu kita. Mana kita pilih? Wa yastakhirullah. Wa yastakhirullah ta'ala fiman ya'khudhul ilma anhu. Dan istikharah ia akan Allah Ta'ala pada siapa diambil ia akan ilmu daripadanya siapa. Nah, pada siman yang diambil ia akan ilmu daripadanya man. Istikharah. Ini saya mau kemana ini? Ke sana bagus, lembaga itu bagus, lembaga sana juga bagus. Lembaga Fahmus Salam okey. Lembaga lain juga okey. Kemana saya pilih? Kalau begitu istikharah, minta petunjuk sama Allah. Petunjuk sama Allah. Bahkan ada guru di sini, nggak usah habis sebutkan namanya. Sebelum mau kemari dia bingung antara di sini atau ke tempat lain. Akhirnya tanya sama Abi, ya, kalau begitu mana bisa saya yang kasih kesimpulan? Ya terserahlah. Rupanya dia istikharah. Setelah istikharah, terbayang-bayang nampak di pikirannya Fahmus Salam terus. Itu dia ceritakan ke Abi. Dia istikharah nampak Fahmus Salam. Akhirnya dia urungkan niat, nggak jadi dia ke tempat lain di Fahmus Salam. Akhirnya ternyata dia betah dan kalau saya Abi ngomong dan satu lagi, kalian tahu udah paham nanti deh. Kalau Abi kasih tahu yang satu lagi ini, kalian udah kenal, oh itu orangnya. Maka nggak usah dikasih tahu. Yang penting Abi ingin sampaikan ada orang yang beristikharah dalam mimpinya nampak Fahmus Salam. Berarti pesantren Fahmus Salam sudah ada bukan hanya di alam nyata, juga di alam mimpi. Ada di mimpi orang. Ya kan? Walaupun kalian tidur di Fahmus Salam, mimpinya tempat lain. Tapi ada orang yang lain memimpikan Fahmus Salam. Bahkan ini kalian harus ingat ini. Dulu pernah ada guru di sini, dia Habib, dia Said. Said dia ngajar di sini, udah pernah juga ya, belajar ke Iran. Sekarang beliau dosen di UIN. Dulu pernah ngajar di sini, ya. Waktu masih awal-awal, mungkin kalian belum kenal ya, masih awal-awal di sini. Beliau ceritakan ke Abi, beliau bermimpi sedang mengajar di sini. Beliau mimpi Habib Umar bin Hafid datang ke Fahmus Salam. Dalam mimpi beliau, yang mimpi Said, yang mimpi Habib. Apa mimpinya? Habib Umar datang ke Fahmus Salam. Abi dengar, masya Allah, senang ya. Dan ada juga harapan kalaulah bisa bukan hanya dalam mimpi. Tapi kalau murid-murid beliau, murid-murid langsung, murid angkatan pertama itu udah banyak yang datang kemari. Ya, murid Habib Umar yang angkatan pertama itu sudah banyak yang datang kemari. Kalau Habib Umarnya, ya siapalah kita ini, ya kan? Tapi masya Allah, walaupun dalam mimpi itu sebuah kabar gembira. Jadi kalian nggak usah meragukan tentang pondok kita ini. Sudah banyak ulama-ulama yang mendoakan dari jauh, bahkan banyak juga ulama yang sudah datang ya kan? Ada yang wajah pakai peci orang, ya kan? Ada wajah yang kurang tidur. Kenapa? Senang lihat kalian. Maka di antara pilihan kita sebelum memilih guru,
pilihlah guru yang punya sifat kasih sayang kepadamu murid-muridnya. Karena bicara ilmu itu bukan hanya bicara kata-kata dari mulut ke mulut, dari mulut ke telinga, bukan. Tapi bicara ilmu, bicara hati ke hati. Maka pastikan carilah guru yang punya sifat kasih sayang dalam hatinya kepada orang lain. Kalau orang lain aja bisa disayang, apalagi murid-muridnya. Udah. Wa dhaharat muru'atuhu, dan zahirlah muru'ahnya. Ya, zahirlah muru'ahnya. Dan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Tidak mungkin tempat yang didatangi oleh ulama yang soleh, yang alim, kecuali tempat itu ada pandangan khusus yang mereka lihat dengan pandangan mata hati mereka. Hampir semualah ulama-ulama besar, ulama-ulama yang soleh, itu sudah pernah datang ke Fahmus Salam, baik di daerah Medan, Aceh, Jawa, bahkan dari Yaman udah banyak, dari Mesir udah banyak. Cuma Nabi kurang dokumentasi. Ya, tengok kalian foto-foto kan jarang kan. Dipikir orang apa nggak pernah datang ulama kemari, padahal udah banyak. Kalau kita pajang foto udah penuh itu dengan ulama-ulama yang datang kemari. Cuman kelemahan Nabi memang suka dulu kurang dokumentasi dan kurang menyimpan itu, sehingga kadang-kadang baru tahu tengok dinampakkan oleh Facebook ya, dibilang diulang kembali yang memori kan. Baru dulu pernah beliau datang kemari. Jadi kurang menyimpan data-data itu. Udah, apa yang pertama tadi? Yang pertama memilih guru, memilih tempat kita mengambil ilmu. Wa yaktasibu husnal akhlaqi wal adabi minhu, dan berusaha ia akan bagus akhlak dan adab daripadanya guru. Nah, jadi pada siman ini katakan kepada ya'khudhu, dan beristikharah pada siapa yang berusaha ia akan bagus akhlak dan adab daripadanya siman. Karena ini tempat kita ambil akhlak loh. Bukan hanya tempat kita mengambil ilmu, tapi tempat kita mengambil akhlak, mengambil adab, melihat bagaimana adabnya, bagaimana perilakunya. Maka harus kita pilih. Jadi bukan hanya kita lihat ilmunya, karena guru itu tempat kita ambil ilmu dan tempat kita ambil akhlak. Maka harus kita pilih dulu mana orang yang berilmu dan mana orang yang berakhlak. Paham? Nah, pilih dulu. Nggak boleh sembarangan. Oh, dia pintar itu bagus, tapi akhlaknya nggak ada, nggak boleh. Walakin in amkana mimman tasbutu ahliyatuh, dan hendak wal yakun, dan hendak ada ianya guru in amkana, jika memungkinkan, ya, itu daripada siman yang sebutlah ahliyah nyaman. Nah, kalau memungkinkan, carilah guru yang memang ada ahliyah, ada kemahiran, ya, ada kemampuan di bidangnya. Ini kita mau masuk pondok, belajar ilmu agama, carilah guru yang memang mahir ilmu agama, memang ahli di bidang agama. Nah, begitu. Ini mau belajar nahu, cari guru yang memang mampu mahir di bidang nahu. Ini mau belajar apa lagi? Silat misalnya, cari guru yang memang dia ahli di bidang itu. Nah, supaya lebih pas nanti, lebih cepat kita paham. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, ini lebih penting juga. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu,
dan tahkoklah kasih sayang nyaman. Cari juga orang yang orang itu, siapa orang itu? Siapa orang itu? Guru. Cari guru yang dipastikan guru itu memiliki sifat kasih sayang. Kalau kalian tengok Abi ini ada nggak kasih sayang? 2 orang yang jawab. Banyak. Kalau kalian jujur aja lah. Kalau bilang, kalau enggak bilang jangan takut. Kalau enggak bilang aja enggak. Ya kan? Jangan takut. Kalau Abi walaupun tak kalian tengok pernah megang kepala, enggak pernah kalian lihat begitu. Tapi kalau kalian mau tahu, belahlah dada Abi. Lihatlah dalam hati Abi tertulis nama-nama kalian. Nama-nama santri Fahmus Salam. Tak perlu diungkapkan. Kenapa? Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya kan? Tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Lihatlah bagaimana Abi selalu di pondok bersama kalian. Bahkan jarang Abi terima jadwal di luar. Bukan nggak ada yang undang Abi. Ya kalian pikir Abi ini bodoh. Nggak ada yang undang. Ya kan? Kemarin di radio Medan. Abi mau bilang, Abi kemarin masuk radio. Ya kalian pikir ini Abi nggak diundang kemana-mana. Kemarin kenapa Abi mau? Karena nggak ganggu jadwal di sini. Nah jadwalnya kemarin dari jam 3:30 ke dari 4:30 ke 5:30. Kemarin mengudara di radio, di on air ya, on air mengudara ya, di radio Medan. Tapi kenapa Abi kurangi jadwal di luar? Biar bisa melihat wajah-wajah kalian ini. Ada wajah yang wa dhaharat muru'atuhu, dan zahirlah muru'ahnya, nampak muru'ahnya. Ya, cari guru yang memang punya muru'ah. Apa mana muru'ah? Wibawa. Cari guru yang memiliki wibawa. Ada apa namanya itu ya? Karisma, ya. Cari guru yang punya karisma. Washtaharat siyanatuhu, dan masyhurlah pemeliharaannya. Ya, pemeliharaannya guru akannya wibawa. Memang guru itu masyhur orang yang menjaga muru'ah, orang yang jaga wibawa. Dia nggak mau nongkrong sembarangan tempat, nggak mau pakai pakaian sembarangan, ya, nggak mau dia berkawan sembarangan, ya. Kenapa? Karena dia menjaga muru'ahnya, menjaga wibawa. Coba tengok kalau seandainya ada guru pakai celana sembarangan, celana pendek misalnya, ada nggak muru'ah guru itu? Enggak. Kalau ada guru cakapnya sembarangan, cakap kotor pun sering, ada nggak muru'ah guru itu? Enggak. Nah, maka cari guru yang memang memelihara wibawa, memelihara muru'ah. Nah, udah. Wa kana ahsanu ta'liman. Wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman. Dan ada ianya guru itu yang sebagus-bagus ta'lim. Apa ta'lim? Mengajar. Ataupun punya cara mengajar yang bagus, punya metode yang bagus. Guru harus punya metode yang bagus supaya murid mudah memahami. Nah, maka di sini ada beberapa pelajaran yang memang kita punya metode bagus yang sudah diakui oleh seluruh pondok yang ada di Indonesia ini. Metode yang kita pakai ini bukan hanya dipakai di Fahmus Salam, tetapi dari Sabang juga ada, sampai ke provinsi lain, ke Maroke pun ada mungkin. Sudah ribuan pesantren, dan bukan hanya pesantren, madrasah yang menggunakan metode Al-Miftah. Nah, sudah banyak. Kita kemarin pondok yang keberapa ya? Pondok yang ke-400 lebih, ya.
di tahun berapa kita terapkan di sini, kita sudah nomor 400 lebih yang menggunakan metode ini, dan terus berkembang sekarang. Jadi jangan ragu, metode yang kita pakai ini metode yang bagus. Dan beberapa kali kita ikut lomba musabaqah Qiraatul Kutub di Deli Serdang antar pondok, ya, dan kita selalu juara berapa? Juara 1, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Itulah tadi ahsana ta'liman, yang bagus metode pengajarannya. Wa ajwada tafhiman, dan sebagus-bagus tafhim, memahamkan. Guru mudah memahamkan. Karena ada juga guru pintar dia, tapi waktu memahamkan orang jadi nggak paham. Ada juga begitu. Dia pintar, tapi saking pintarnya, pas dia jelaskan ke orang, bercampur-campur. Nampak ini dia sampaikan. Akhirnya orang yang dengar dia bingung. Enggak ajwad, tidak bagus dalam penyampaian, dalam memahamkan. Maka cari guru yang metodenya bagus, penyampaiannya, pemahamannya juga bagus. Ya, insya Allah kalau ini kita amalkan, maka kita akan dapat guru yang bagus. Fa'an ba'dis salaf, maka daripada sebahagian ulama salaf dikatakan apa? Hadzal ilmu ad-din. Hadzal ilmu ad-din. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Kata ulama salaf, ilmu ini itu agama. Ilmu adalah agama. Nah, tengok sini dulu. Nah, termasuk adab kita belajar, jangan terganggu fokus sama kegiatan di luar kelas. Ya, jangan terganggu dengan kegiatan di luar kelas. Saya datang orang di sana berkelahi di samping kita, jangan tengok. Itu adabnya. Ada orang berkelahi di samping, nggak usah tengok, nggak usah dihirau. Kita fokus dengan pelajaran kita. Ya. Nah, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan, ya. Nah, itu lampu kenapa belum dimatikan? Nah, kalian tengok kan? Kamu udah dibilang tuh, jangan tengok. Aduh, baru dibilang aja udah lupa. Itu kau bilang cuma lampu. Lampu itu besar wattnya loh, bukan lampu kecil. Itu lampu besar. Enggak ada yang tengok lagi. Jangan terganggu dengan orang yang di kiri, di kanan, jangan. Fokus. Ya, nah, fokus. Walaupun diganggu, misalnya dibilang, itu apa? Jangan tengok. Ya. Izad, sudah habis di apa? Di kamar udah habis orangnya? Udah? Nah, nggak ada yang tengok lagi ke belakang. Begitu harusnya adab kita. Kalau sedang belajar, fokus. Ya? Nah, itu adab. Jangan terganggu dengan lari kecoa pun kita sibuk sama kecoa. Apa itu? Lagi ngaji, lewat cicak di dinding. Tengok cicak. Kan rugi. Di depan kita ada guru. Di depan kita ada kitab, ada pensil untuk nulis ilmu. Masa kita fokus sama cicak? Paham? Ah. Dah, ini udah nggak terganggu lagi ini karena baru diingatkan. Tengok besok kayak mana? Besok tengok lagi besok kayak mana. Jadi kata ulama salaf, hadzal ilmu ad-din. Ilmu itu adalah agama. Fa khudhu, ya, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikanlah di mana kalian mengambil agama kamu. Jadi nggak main-main. Urusan ilmu itu urusan agama. Maka harus hati-hati dalam mengambil agama. Jangan ambil agama dari sembarangan orang. Nanti dapat ilmu sembarangan. Paham? Kalau ngambil ilmu dari orang sembarangan, maka kita dapat ilmu sembarangan. Ilmu itu agama, berarti kita dapat agama
sembarangan. Paham? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil masir wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi faqihna lana fi dinina rabbana anfa'na الذي ينفعنا ربي فقهنا وقراباتي لنا في ديننا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين النبي وآله وصحبه أجمعين